Shalom, puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesehatan. Di pagi hari yang indah ini kita boleh bersekutu dengan Tuhan di dalam tuntunan selama sepekan. Dan puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan akan tuntunan buat kita semua. Semoga apa yang boleh kita lakukan, kita kerjakan semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Biarlah pagi ini pujian penyembahan kami boleh menyenangkan-Mu Tuhan, karena betapa dahsyat, betapa luar biasanya Engkau Tuhan. Biarlah lewat pujian kami Tuhan pagi hari ini yang kami boleh naikkan Tuhan, biarlah itu menyertakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, kita akan pujian ini kembali dari awal. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Lebih lagi katakan haleluya, ku
hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, goyahkan Kau tetap Allah. Lebih lagi, sekali lagi katakan, haleluya Tuhan, hanya Engkau Allah diriku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoyang, goyahkan Kau tetap Allah, Kau segalanya bagi kami, Engkau segalanya bagi kami, Tuhan yang penolong, Tuhan yang membela. Terima kasih Tuhan, haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami rindu Tuhan, penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan, penuhi kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami rindu Tuhan, penuhi kami. Harapan-Mu ya Tuhan, memenuhi kami Tuhan, urapan-Mu Tuhan, menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau telah membaik Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa pagi ini Tuhan, Engkau menuntun kami Tuhan, untuk bukan sekedar Tuhan kami memberikan sharing, tapi kami juga boleh saling Tuhan menegur juga Tuhan untuk kami Tuhan yang membawakan sharing Tuhan. Bahkan Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, untuk Engkau boleh bicarakan Tuhan, untuk Tuhan tuntunan pagi ini, biar itu Tuhan boleh menjadi berkat ya Bapak, bahkan menjadi suatu kesukacitaan Tuhan, semuanya mengalami berkat akan daripada firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan Tuhan, secara khusus bagi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh di belakang salib-Mu Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang akan Engkau nyatakan sendiri Tuhan dalam tuntunan pagi ini ya Bapak.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini ada beberapa hal yang mungkin saya bisa sharingkan buat kita semua. Dan hari ini karena pertolongan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena pertolongan Tuhan, kalau saya bisa katakan seperti itu. Karena apa yang saya sharingkan hari ini, temanya itu, dia sanggup menolong. Dan percayalah, hal yang menarik ketika temanya hari ini, dia sanggup menolong. Karena apa yang saya sharingkan hari ini, Tuhan pun sudah tolong saya terlebih dulu, seperti itu gitu. Nah, ada banyak demonstrasi yang Tuhan kasih untuk kita semua sebagai seorang hamba-hambanya yang melayani Tuhan. Saya percaya mungkin kadangkala kita sebagai hamba-hambanya yang melayani di GBRK dia, kadang-kadang Bapak Gembala suka suruh atau suka perkatakan kepada kita, tiap ada kebaktian tengah minggu atau ada semacam kebaktian kebangunan rohani, yuk ayo semua hamba-hambanya, terutama Gembala Kul, segera untuk berdoa gitu ya, untuk berdoa bagi jemaat lah, atau yang dalam mereka mengikuti kebaktian kebangunan rohani itu gitu. Gembala-gembala Kul segera untuk berdoa gitu ya, gitu, diberikan tugas untuk berdoa gitu. Tetapi ketika demonstrasi Allah itu terjadi, kadangkala saya pun dulu pernah alami suatu keraguan, yakin dan dalam hati, apa iya bisa nggak gitu mereka sembuh gitu ya. Padahal Tuhan berkata, Tuhan telah memberi kuasa buat kita gitu ya. Tuhan telah memberi kuasa bahwa ketika kita menjadi seorang anak daripada Tuhan Yesus sendiri, Tuhan telah berikan kuasa gitu. Seperti apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya, Tuhan memberikan kuasa kepada ke-12 muridnya. Mukjizat terjadi. Dikatakan bahwa temanya hari ini adalah dia sanggup menolong dan percayalah gitu. Itu yang saya alami, yang dimana waktu itu saya masih ragu, saya masih takut gitu ya untuk berdoa buat orang lain gitu kan, gitu. Tetapi hari-hari ini saya belajar dari bahwa tema hari ini bahwa dia sanggup menolong. Kita percayalah. Tugas kita hanya percaya bahwa ketika kita sudah berdoa, Tuhan pasti campur tangan. Haleluya, haleluya. Ya, kita akan baca di ayat di Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ini ada di, saya cek dulu sebentar, Matius, Yohanes. Sebentar, maaf. Yohanes 4 ya. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Ini 9 ayat. Mungkin saya bisa bantu baca aja sekalian buat kita juga semakin diberkati. Ya, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya. Sebab anaknya itu hampir mati.
Ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Ayat 49, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan Orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua diberkati dengan pasal dari Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Puji Tuhan, saya percaya kalau kita membaca dari ayat 46 sampai 53 bahwa dikatakan seorang anak pegawai istana, artinya pegawai istana ini berarti dia memiliki kedudukan. Karena ketika dikatakan dia tanya hamba-hambanya, artinya dia ini seorang yang punya kedudukan. Bisa itu dia mungkin manajer, kalau mungkin sekarang dengan kondisi sekarang gitu ya, di bawah, di atasnya manajer mungkin bosnya seperti itu gitu ya, atau seorang raja, dan ini mungkin bawahannya manajernya seperti itu, dia mungkin pegawainya gitu ya. Karena ketika dikatakan di bawahnya lagi ayat-ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa dia mempunyai hamba-hamba, artinya dia mempunyai anak buah gitu ya, seperti itu. Dan Yesus waktu itu dia akan ke Galilea, dan dia mendengar pegawai istana ini mendengar bahwa Yesus akan lewat. Artinya kalau dikatakan di ayat dikatakan di ayat yang 51 dikatakan bahwa ketika ia masih di tengah jalan, lalu di ayat 52-nya ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang. Artinya saya percaya pegawai istana ini dia sudah mendengar jauh-jauh hari bahwa Yesus akan datang, tapi dia bela-belain gitu. Artinya dia bela-belain untuk melihat atau mau berkunjung ketemu Yesus gitu. Dia bela-belain karena dikatakan di ayat 52, dia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Artinya dikatakan waktu itu dikatakan kemarin siang. Artinya dia mungkin berjalan satu hari itu untuk ketemu Tuhan Yesus gitu. Bahwa ketika didengar bahwa mungkin dia mendengar selenting-selentingan orang bahwa ada suatu kesembuhan, ada suatu yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang, itu sampai ke telinga pegawai istana itu gitu. Dikatakan seperti itu. Nah, pegawai istana ini dia merasa bahwa dia perlu pertolongan Tuhan gitu. Tema hari ini adalah dia sanggup menolong, percayalah. Dan saya percaya pegawai istana ini dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan gitu. Sekalipun pada hari itu mungkin dia sudah istilahnya mau ke siapa lagi gitu, dia minta tolongnya gitu. Dan puji Tuhan, saya boleh bercerita, beberapa hari yang lalu saya ikut doa pengerja. Sungguh luar biasa, demonstrasi kuasa Tuhan itu dimanapun mungkin kita bisa kerjakan, bisa lakukan gitu. Dimanapun kita bisa lakukan, bisa kita kerjakan. Kita mau berdoa orang lain di luar daerah atau dimanapun, sebetulnya kita bisa berdoakan. Apa yang menarik yang bisa saya bagikan, kemarin waktu saya doa pengerja, maaf, ini sekali lagi saya mohon maaf, saya lagi waktu itu lagi masuk ke toilet gitu, seperti itu gitu ya, masuk ke toilet. Tapi ketika saya lagi udah masuk ke toilet seperti itu, saya lagi duduk di toilet itu, tapi yang buat saya kaget, ternyata di sebelah saya yang saya dengar orang itu lagi berdoa gitu. Di doa pengerja gitu, orang itu lagi sedang berdoa. Luar biasa, saya bilang.
Orang itu berdoa, maaf di toilet dia berdoa, saya dengar sekali kok persis sebelah saya gitu kan. Dia berdoa, Tuhan sembuhkan. Dia punya saudara yang ada di luar daerah, kebetulan dia nggak bisa ke sana, dia katakan seperti itu, dia tetap terus berdoa, dia berdoa sampai selesai, sampai saya sendiri kaget gitu kan, wah luar biasa gitu kan, ya maaf gitu kan, di toilet pun dia masih bisa berdoa buat orang lain gitu kan ya, gitu, buat kesembuhan orang lain dia masih bisa berdoa gitu. Nah, apa yang bisa kita pelajari hari ini tentang Yesus menyembuhkan anak pegawai istana ini? Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pertama ya, yang saya bisa bagikan buat kita semua, dimanapun kita bisa berdoa, dimanapun kita bisa melakukan tindakan iman kita kepada Tuhan, karena bukan kita yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus itu sendiri yang akan menyembuhkan orang yang akan kita doakan seperti itu. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pertama, tunjukkanlah permohonan hanya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 4 ayat 47 sampai 4 dan 49 juga dikatakan, bawalah kepada Tuhan pergumulan yang dihadapi gitu. Artinya pegawai istana ini dalam kisah ini ya, dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, dia datang kepada pribadi yang diyakininya mampu memberi solusi. Artinya, kalau dikatakan tadi kemarin siang dia baru sembuh, artinya dia dalam perjalanan itu dia cari Tuhan Yesus gitu. Dia meminta pertolongan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita hari-hari ini mencari Tuhan Yesus gitu? Apakah kita dalam keadaan bahagia saja kita mencari Tuhan gitu? Atau kita ketika dalam kesusahan saja mencari Tuhan gitu ya? Tapi saya percaya kita semua hari ini tetap dalam suka maupun dalam duka kita tetap mencari Tuhan. Haleluya, amin, haleluya. Ya, yang pertama tadi, tunjukkanlah permohonan hanya kepada Tuhan. Dan juga dalam kisah ini juga di mana pegawai istana itu berkata bahwa anaknya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Makanya dia perlu sekali, pegawai istana ini perlu pertolongan daripada Tuhan. Nah, yang pelajari dari kisah ini pertama tadi adalah tunjukkanlah permohonan hanya kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah sepenuhnya pada perkataan Tuhan. Haleluya. Tidak gampang hari-hari ini kita mempercayai orang lain gitu ya. Apalagi tidak gampang kita mempercayai bawahan kita sendiri gitu ya. Atau tidak gampang kita mempercayai, istilahnya di mana kita juga mungkin jadi seorang pemimpin gitu kan, mempercayai apa yang kita lakukan kepada bawahan kita gitu kan, atau kepada anak buah kita gitu kan, tidak gampang gitu kan ya gitu. Tapi ketika pegawai istana ini dia harus, dan karena anaknya hampir mati, dia menyatakan imannya, dia menyatakan percayanya ya. Di mana di apa yang kita pelajari di kisah ini, kedua adalah percayalah sepenuhnya pada perkataan Tuhan. Karena pertama, Yesus tidak memberi harapan palsu gitu. Kalau anak buah kita untuk menyenangkan kita, dia bisa bilang bahwa pekerjaan sudah beres, pekerjaan sudah selesai. Tetapi ketika kita lihat ternyata pekerjaan belum selesai. Kadang-kadang suka memberi harapan palsu. Dunia bisa memberi harapan palsu, tetapi Yesus tidak pernah memberi harapan palsu. Karena dikatakan dia bilang, dikatakan di ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Tetapi pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Terus kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Tetapi pegawai istana itu langsung berkata, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Amin, haleluya. Bahwa ketika pegawai itu dia percaya kepada Tuhan, dia menyatakan imannya kepada Tuhan. Selanjutnya, Yesus mampu mendemonstrasikan kuasanya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Ia tidak perlu datang ke tempat di mana anak pegawai istana terbaring, tetapi kuasanya bekerja melalui batasan ruang dan waktu. Dan yang selanjutnya, tindakan pegawai istana kembali ke rumah dan konfirmasi soal waktu kesembuhan anaknya yang diperlihatkan dalam kisah ini menunjukkan bahwa ia sangat yakin pada perkataan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mungkin sepenuhnya kadang-kadang suka ragu berdoa untuk bagi orang lain. Kadang-kadang orang itu sampai dia meminta tolong kepada kita.
Tapi hari ini percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa ya untuk kita semua. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Juga dikatakan di dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Artinya apa? Bahwa hari-hari ini peran kita adalah ketika amanat agung sudah terjadi buat kita semua, kita hendaknya kita tetap terus percaya dan mengimani bahwa apa yang kita doakan, kita terus pasti akan terjadi suatu kesembuhan gitu. Mungkin hari-hari ini kita, mungkin malam-malam kita bersapaat untuk gereja kita, untuk kul-kul supaya bertumbuh dan berbuah, bahkan kul-kul berlipat ganda, tetap terus kita doakan bahwa sesuatu akan terjadi karena Tuhan sanggup menolong, dan tugas kita percaya saja bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dan sebelum mengakhiri di terakhir, kalau yang tadi pelajari dari kisah tentang pegawai istana ini, tunjukkanlah permohonan hanya kepada Tuhan. Terus kedua, percayalah sepenuhnya pada perkataan Tuhan. Yang ketiga, percayalah dan jadilah pengikut Tuhan. Apa yang terjadi? Kita tidak pernah tahu ketika orang kita doakan, dia bisa membawa jiwa-jiwa. Bahkan lewat kesembuhan yang terjadi, keluarga itu mungkin bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan saya percaya lewat kita boleh berdoa untuk orang lain, berdoa buat keluarga kita, berdoa buat keluarga yang belum percaya Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Karena dikatakan ketika Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, di dalam pasal 53 dikatakan, di ayat 53 dikatakan, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Haleluya. Kita percaya bahwa ketika kita berdoa bagi orang lain, suatu kegerakan terjadi, manifestasi terjadi, pertobatan terjadi, bahkan mereka semua menjadi pengikut Tuhan. Mereka meyakini bahwa kesembuhan itu terjadi bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Yesus yang kita sembah sanggup menolong dan sanggup menyembuhkan karena iman percaya kita. Dan diakhiri di ayat mungkin terakhir yang saya bisa bagikan, berbahagialah jika kita menjadi percaya kepada Tuhan karena mujizat yang Ia lakukan. Namun lebih berbahagia adalah jika kita yang telah mendapatkan pertolongannya tetapi tetap setia menjadi pengikutnya. Haleluya. Puji Tuhan, itu saja yang mungkin dapat saya bagikan buat kita semua. Saya percaya lewat pertolongan pegawai istana ini yang Tuhan Yesus tolong, itu pun juga terjadi bagi kita semua. Haleluya. Tuhan, kita angkat pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan, kami percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Tuhan, lebih lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutimu. Ku puji, ku sembah Tuhan.
percaya Tuhan bahwa Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang sama, Tuhan yang telah memberi keselamatan bagi kami. Bahkan Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang sama yang telah menegur kami. Bahkan Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang telah memberikan keselamatan yang mulia bagi kami. Bahkan mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, untuk kami boleh berbalik dari dosa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi ini Tuhan Kau meneguhkan kami Tuhan, bahwa Engkau sanggup menolong Tuhan. Dan kami hanya boleh percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa mujizat itu masih terjadi hingga hari ini Tuhan. Bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan, untuk akan daripada Tuhan yang mendengar Tuhan, baik live streaming maupun yang live streaming tunda Tuhan. Kami percaya semua diberkati Tuhan. Bahkan kami mendengar dan kami menerima, semua menerima, mengalami lawatan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Percaya sama-sama katakan amin.